Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara semuanya, Salam. Selamat berjumpa kembali malam hari ini dalam Online Discipleship Revival Total Ministry. Ya, Saudara, malam hari ini kita akan melanjutkan materi kita, masih membahas tentang tema yaitu kemurnian. Ya, kemarin sudah kita bahas beberapa hal, ya, bagaimana urapan di dalam kasih, ya, itu adalah dasar. Dan karena kasih kita kepada Allah, kita ditargetkan, diwajibkan untuk menjadi murni. Kenapa? Karena kita menghadap dan akan bersekutu, bersatu dengan Allah Bapa kita yang kita kasih, yang murni juga. Ya. Nah, oleh sebab itu, Tuhan Yesus berusaha, saudara, untuk menjadikan gerejanya ini dipersiapkan nanti untuk menjadi pengantin Kristus yang kudus, tanpa cacat, cemerlang, dan sebagainya. Dimurnikan, ya, dimurnikan dan dimurnikan. Juga, kemurnian juga bisa terjadi karena adanya transfer spirit. Kemarin sudah kita bahas, ya, kalau hal yang buruk bisa transfer, ya, hal yang jahat, yang baik pun, itu juga bisa ditransfer, ya. Jadi sekarang kita harus bisa mengerti mekanisme ini. Kita punya kepala, kita punya tubuh ini. Nah, jangan sampai sembarang bergaul, sembarang dekat dengan siapa sehingga kita ketransfer, ya, ketransfer hal-hal yang buruk dari lingkungan kita. Alkitab berkata pergaulan yang jahat merusak kebiasaan yang baik. Nah, Bapak Saudara, malam hari ini kita akan melanjutkan, ya. Kelanjutannya begini, sudah tentang kemurnian ini, ya. Ternyata Tuhan juga memakai situasi yang namanya penderitaan, saudara, ya. Penderitaan ini juga bisa untuk menjadi sarana untuk memurnikan setiap orang-orang yang percaya kepadanya. Nah, di sini Bapak mengajar kita begini, ya. Perhatikan, saudara. Ini kata Bapak nih. Aku ingin mengajarkan lebih banyak lagi tentang kemurnian, ya. Jadi pelajaran penting. Aku ingin mengajarkan lebih banyak lagi tentang kemurnian. Perhatikan, mutiara yang paling murni dihasilkan oleh keberadaan kotoran, ya. Tidak ada kotoran, tidak ada mutiara. Nah, saudara, ya, jadi mutiara yang indah, yang mahal, yang murni itu, ya, ternyata dihasilkan, ya, dari keberadaan kotoran itu, saudara. Ya, jadi saudara, kadang-kadang manusia itu diizinkan oleh Allah mengalami penderitaan. Allah nggak pernah, ya, memberikan penderitaan kepada Anda. Orang menderita karena keinginannya sendiri, betul? Mereka dicobai oleh karena keinginannya sendiri. Semakin banyak keinginan di dalam diri Anda, penderitaan semakin banyak juga yang Anda alami, betul? Ya. Nah, tapi kalau Anda tidak punya keinginan, penderitaannya ya nggak ada. Apalagi kalau keinginanmu Anda taruh, ya, di hatinya Allah. Hanya pengen menyenangkan Allah, melakukan kehendak Allah. Wow, itu luar biasa. Kenapa? Tiap hari apa yang Anda pikirkan, apa yang Anda rasakan, apa yang Anda lakukan, hanya agendanya Allah belaka. Amin. Nah, saudara, namun saudara, kita lihat, ya, kadang-kadang Allah itu memang bekerja melalui kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh manusia. Allah nggak pernah salah, ya. Tapi manusia dengan keinginannya kadang-kadang menentukan, mengambil keputusan, mengambil sikap yang dipandang baik, ternyata ujungnya menyesatkan, ya, membinasakan, mencelakakan. Amsal mengatakan, ada jalan yang disangka orang lurus, tapi ujungnya menuju maut. Kadang-kadang prediksi manusia ini kadang-kadang nggak sampai nembus di batas akhirnya, gitu loh. Ya, dia hanya melihat, ya, pokoknya kita lihat enak, seneng, dan sebagainya. Tapi dibalik semua rasanya enak, seneng itu sebenarnya nanti ada akibatnya, konsekuensinya atau tidak. Mereka nggak ambil pusing. Yang penting seneng dulu deh, gitu, ya. Nah, nanti kalau sudah kena masalah ini dan itu, lalu baru nyari Tuhan. Itu manusia, ya. Ya, itu manusia, ya. Anda mengangguk, ya. Oh iya Pak, itu manusia, betul? Nah, saya tanya, Anda manusia bukan?
Anda manusia bukan? Nah, itu memang manusia tuh di situ tuh siklusnya gitu aja ya. Dia pengen, itulah, karena pengen enak, pengen damai, pengen seneng, ya pengen happy gitu ya. Lalu mengumbar keinginannya, lalu setelah itu dia masuk ke dalam berbagai pencobaan, mengalami penderitaan, setelah mengalami penderitaan nyari Tuhan, betul? Ya, itulah siklus manusia seperti itu, betul? Jadi mengumbar keinginannya, setelah mentok banyak masalah, nyari Tuhan. Nah, di hadapan Tuhan, Tuhan melihat ini orang sedang mengalami penderitaan, betul? Nah, lalu Tuhan merancangkan sesuatu. Kamu datang kepadaku cari way out-nya, bukan? Tapi semua yang ada di tanganku, Tuhan bilang, akan aku jadikan indah dan mulia. Amin. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia. Nah, Tuhan, ini hidupku. Ini aku yang sudah hancur seperti ini. Yang telah rusak dibetulkan dengan penuh kasih sayang. Amin. Tuhan punya plan, Tuhan punya rencana. Walaupun Anda datang hanya minta pertolongan dari Tuhan, tapi saudara, barang rusak di hadapan Tuhan ini, karena dia melihat ada benih, ada unsur, manusia itu diciptakannya dari Allah, berarti ada benih Allahnya, bukan? Cikal bakalnya ada. Nah, Allah memulai dari sini. Sebenarnya manusia itu tak lain tak bukan adalah gambar Allah yang rusak, betul? Ya, semua keturunan Adam itu boleh dibilang gambar Allah yang rusak. Betul? Jadi ketika manusia memilih jatuh dengan memakan buah pohon pengetahuan baik dan jahat, itu gambar Allah rusak. Dan terus berlarut. Ya. Nah, kesalahan-kesalahan manusia itu beraneka ragam, saudara. Satu dengan yang lainnya mungkin berbeda. Tapi tetap aja itu salah dan menghasilkan penderitaan kadang-kadang. Ya. Ketika menderita, datang kepada Tuhan. Namun Tuhan bilang, ya, mutiara itu, yang indah itu, ya, dihasilkan dari kotoran. Dihasilkan dari kotoran. Apapun keberadaan Anda saat ini, jangan berkecil hati. Anda berkata, aduh, aku ini udah hancur seperti ini, aku nggak berharga. Dipandang seperti sampah. Betul? Oleh orang-orang sekitar saya, oleh keluarga saya. Kenapa? Aku nggak sesukses mereka, aku nggak seberhasil mereka. Tapi Anda sudah datang kepada Tuhan, ada di dalam tangan sang penjunan itu. Itu adalah tempat yang tepat, saudara. Karena dia memandang Anda. Ya, di tengah-tengah sampah ini. Aku akan menciptakan sesuatu yang indah di dalam diri Anda. Ya, aku akan menemukan mutiara yang begitu mahal, yang begitu berharga, yaitu bagi Bapak Ibu Saudara yang ada dalam prosesnya tuh Tuhan itu. Amin. Nah, saudara, kemurnian manusia, kemurnian manusia dihasilkan oleh keberadaan penderitaan dalam kehidupannya. Tidak ada manusia yang menyukai penderitaan. Tetapi tanpanya kita tidak akan mendapatkan manusia yang murni. Ya, memang semua orang nggak suka menderita, betul ya. Namun banyak sekali orang mulai bangkit, orang mulai ngerti tentang rencana kehendak Allah dan mulai nurut maunya Tuhan ketika dia pernah ngalami namanya penderitaan, betul? Ya. Ketika dia pernah ngalami namanya penderitaan, lalu dia ditolong oleh Tuhan, tiap hari cuma satu, sisik kamsia sama Tuhan terus, betul ya? Terus terima kasih, ya, berjuta-juta kasih terus setiap ini. Setiap mengingat apa yang diperbuat oleh Tuhan dalam hidupnya, Tuhan mengangkat dia dari lumpur sampah itu ya, kehinaan itu. Dia selalu berkata, bila ku ingat cinta Tuhanku, ku tak mau undur lagi ya. Gak mau mundur.
Ya. Aku ada sampai titik ini, hari ini, karena Tuhan yang mengangkat aku. Betul? Saudara, semua orang pernah mengalami kegagalan. Semua orang pernah mengalami sebuah penderitaan, ya. Namun kita bersyukur karena Allah yang kita sembah, Dia akan mengubah segala sesuatunya untuk menjadi sebuah kebaikan. Nah, saudara, penderitaan yang dialami oleh manusia ini semuanya diketahui dan dikontrol oleh Allah, ya. Khususnya orang-orang yang telah ditebusnya. Penderitaan adalah sesuatu yang diberikan dalam batas ukuran tertentu. Seperti yang engkau tahu, bahwa tidak ada seorang pun yang dicobai melampaui batas mereka. Ya, tidak ada seorang pun yang dicobai melampaui batas mereka. Jadi semuanya sudah ditimbang, semuanya sudah diukur. Tujuannya apa? Penderitaan yang Anda alami itu tidak akan merusak, tidak akan membinasakan, dan tidak akan menjatuhkan Anda. Tapi cukup untuk menjadi sebuah pengalaman, ya. Bagaimana orang yang tidak mengandalkan Tuhan, yang mengandalkan dirinya sendiri, orang yang sombong, orang yang ego ini kadang-kadang dikikis melalui sebuah situasi yang namanya penderitaan. Amin. Nah, Bapak berkata, aku memimpin semua orang ke dalam sekolah ini dalam kebijaksanaanku. Aku tidak akan meletakkan seseorang ke dalam pencobaan yang berlebihan di luar kekuatan mereka. Ya, hal ini berlaku untuk orang-orang yang terpilih tentu saja. Mereka yang berada di luar itu akan berada dalam penganiayaan iblis. Aku akan melindungi orang-orang yang kupilih dan hanya membawa mereka ke dalam sekolah penyempurnaanku jika mereka cukup matang. Aku suka mempersiapkan seseorang yang percaya kepadaku sampai mereka cukup murni untuk memasuki kerajaanku. Jadi tujuannya nih, saudara, ya. Tadi katakan begini, ya. Tuhan katakan, aku suka mempersiapkan seseorang yang percaya kepadaku sampai mereka cukup murni untuk memasuki kerajaanku. Yuk kita lihat beberapa ayatnya, saudara, untuk dasar-dasarnya dari apa yang disampaikan oleh Bapak pada malam hari ini. 1 Korintus 10 ayat 13. Saya percaya ayat ini sudah tidak lagi asing bagi Anda, ya. 1 Korintus 10 ayat 13, mari kita baca. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Jadi semua yang kita alami kalau kita adalah orang-orang pilihan Tuhan, ya, semuanya boleh terjadi dalam kehidupan kita, tapi semua itu adalah hal yang biasa, yang tidak melebihi kekuatan kita. Amin. Dan Dia yang setia itu, Dia juga akan memberikan way out-nya, sehingga kita dapat untuk menanggungnya. Ya, 2 Korintus 4 ayat 16-18. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami diperbaharui dari hari ke hari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini akan menghasilkan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan ialah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Ya, Paulus bilang di sini, ya, dia tidak tawar hati, walaupun dia melihat, ya, secara fisik, meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun Paulus melihat ada sesuatu yang tumbuh, ada sesuatu yang berubah, yaitu manusia batiniahnya semakin diperbaharui dari hari ke hari. Nah, Paulus memandang penderitaan, memandang masalah itu dikatakan sebagai penderitaan ringan. Ya, kenapa, saudara?
ya, penderitaan ini dianggap ringan oleh Paulus. Karena dia melihat, ya, setelah dia nanti bisa keluar menyelesaikan semua penderitaan ini, ada sesuatu yang akan diterima di depannya nanti, ya. Sehingga dia katakan sebuah penderitaan ringan yang sekarang ini akan menghasilkan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Amin. Tapi Anda harus perhatikan, Anda menderita karena proses yang Tuhan izinkan, atau Anda menderita karena kesalahan Anda di luar Tuhan, ya. Nah, tapi kalau Anda menderita karena proses yang diizinkan oleh Tuhan, ya, Anda terima aja, ya. Nanti waktu Tuhan yang akan terbaik, ya, kapan Anda harus selesai mengalami pencobaan penderitaan itu, saudara, ya. Ada orang kadang-kadang pengennya ditengking dengan hamba Tuhan yang urapannya luar biasa. Pak, kalau bisa sekali tengking gitu langsung kabur hari ini juga tuh, jam ini juga, detik ini juga. Keluar dari tempat ini, utang saya beres. Keluar dari tempat ini, semua masalah saya beres, saudara. Ya, apakah begitu? Enggak, saudara. Ya, nah, tapi Tuhan kadang-kadang membutuhkan waktu, ya. Waktu yang Tuhan butuhkan itu adalah kesadaran kita untuk kita melihat dan kembali kepada Allah itu berapa cepat. Itu nanti akan menentukan juga lamanya Anda menderita yang ditentukan oleh Tuhan itu. Ya, tapi kalau penderitaanmu di luar Tuhan, itu dikatakan Anda diciak sama iblis, namanya. Dikerjain sama si iblis. Iblis itu hanya mencuri, membunuh, dan membinasakan, betul? Dia curi damai Anda, ya. Dia bunuh masa depan Anda, dia binasakan hidup Anda nantinya juga. Itu kerjaannya si iblis. Menderita untuk sebuah kebinasaan. Namun Paulus bilang, penderitaan yang aku alami selama ini, ya, tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan aku terima nanti itu. Jauh melampaui, ya, segala penderitaan yang sedang saya alami itu. Amin. Nah, saudara, maksudnya apa? Ya, jawabannya begini. Ini kata Bapak juga, saudara. Maksudku, aku akan menempa orang-orang percaya seperti pandai besi, menghilangkan cacat-cacat dari selembar baja dan mengubahnya menjadi sebilah pedang yang tajam oleh api dan palu. Amin. Nah, saudara, jadi ketika, ya, penderitaan yang dari Allah yang diizinkan oleh Allah ini terjadi dalam kehidupan Anda, ini seperti besi di tangan sang pandai besi ini loh, ya. Nah, dia masukin ke api dulu ini, ya, panasnya luar biasa. Ini besi kalau bisa ngomong sakit, panas sekali gitu, ya. Nah, sudah panas begitu, bak nanti dipukulin di sini, ya. Teng 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 teng. Berkali-kali gitu, ya. Selain untuk menghasilkan sebuah bentuk sesuai dengan yang diinginkannya, ternyata peleburan ini juga akan, ya, menghilangkan cacat-cacat dari selembar baja itu dan mengubahnya menjadi pedang yang tajam oleh api dan palu yang menerpa di dalam kehidupan kita semuanya. Amin. Nah, saudara, proses itu memang tidak enak, saudara, ya. Namun jangan Anda berhenti di tengah proses. Janganlah berhenti di tengah proses. Janganlah menjadi lelah dan jangan menjadi bosan. Nah, kenapa kita nggak boleh berhenti di tengah proses itu dan menjadi lelah dan bosan? Karena, saudara, Bapak katakan, aku sedang membuat orang-orang yang sesuai dengan karakter Yesus seperti yang kuinginkan. Amin. Nah, ternyata semuanya itu dilakukan oleh Allah, diizinkan terjadi dalam kehidupan kita supaya karakter Kristus itu mulai tertanam di dalam kehidupan Anda. Ya. Jadi Bapak ingin sedang membuat orang-orang sesuai dengan karakter Yesus. Ya. Jadi banyak karakter yang diubahkan. Amin. Orang yang dulunya marah-marah, emosi gitu, ya.
setelah mengalami banyak penderitaan diizinkan oleh Tuhan, itu selesai proses itu, dia jadi orang sabar gitu ya. Orang pengertian dan sebagainya. Nah, kenapa? Karena Bapak mengubah. Mengubah melalui apa? Melalui sebuah kondisi yang namanya penderitaan. Ya, setelah membuang ketidakmurniannya, sisa dari pengalaman seseorang akan menjadi pengetahuan baginya, dan dari situ muncullah kebijaksanaan. Ya, nah saudara, jadi proses yang dialami oleh beberapa orang ini akan menghasilkan orang-orang yang bijaksana, ya, sehingga tidak gegabah menentukan arah hidupnya. Tidak sembarangan dia ngomong ini dan itu, segala sesuatunya sekarang itu selalu dipertimbangkan dengan matang. Ya, nah, jadi sekarang menjadi orang yang bijaksana. Karena apa? Pencobaan-pencobaan itu atau penderitaan itu. Wahyu 2:12-13. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Pergamus, inilah firman Dia yang memakai pedang yang tajam yang bermata dua. Aku tahu di mana engkau tinggal, yaitu di tempat tahta iblis, dan engkau berpegang kepada namaku, dan engkau tidak menyangkal imanmu kepadaku, juga tidak pada zaman Antipas, saksiku yang setia kepadaku, yang dibunuh di hadapan kamu di mana iblis tinggal. Ya, nah saudara, memang ada penderitaan yang di tempatnya iblis itu. Tapi ini seperti orang-orang yang memang terlempar ke sana, ya. Tapi itu juga atas kontrol Tuhan juga, ya. Nah, saudara, Bapak bertanya begini atau memberitahu pada kita lagi. Tahukah kamu seperti apakah surga dan bumi yang baru? Orang-orang yang diproses dengan baik yang akan berada di sana. Aku akan memberi semua orang nama yang hanya aku dan orang tersebut yang mengetahui artinya, ya. Nama tersebut berdasarkan hasil dari latihan dan penyempurnaan yang telah kukerjakan di dalam mereka. Ya, nah ini bukan mengada-ngada ini. Ya, ada dasar ayatnya juga. Wahyu 2:17. Coba Anda baca ini ya. Wahyu 2:17, siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Siapa yang menang dari pencobaan, menang dari ujian, betul ya? Kepadanya akan kuberi dari mana yang tersembunyi, dan aku akan mengaruniakan kepadanya batu putih yang di atasnya tertulis nama baru yang tidak diketahui oleh siapapun selain oleh yang menerimanya. Ya, nah saudara, kita perhatikan di sini ya. Siapa yang menang pertama diberi makan mana yang tersembunyi. Ya, mana itu firman. Ya, aku akan mengaruniakan kepadanya yang kedua batu putih yang di atasnya tertulis nama baru yang tidak diketahui oleh siapapun selain oleh yang menerimanya. Nah, kalau kita compare saudara dengan pertanyaan atau pemberitahuan dari Bapak ini, ya, kita lihat ya, orang-orang yang diproses dengan baik yang akan berada di sana, yaitu di Yerusalem baru tadi ya. Aku akan memberi semua orang nama yang hanya aku dan orang tersebut yang mengetahui artinya. Dan nama tersebut berdasarkan hasil dari latihan dan penyempurnaan yang telah kukerjakan di dalam mereka. Nah, saudara, hari ini ya, dengan apa yang diungkapkan oleh Bapak ini sekarang kita punya gambaran ya. Siapa yang boleh masuk ke langit baru, bumi baru, Yerusalem baru, kota Allah itu. Nah sekarang mungkin ya, Bapak Ibu Saudara, kalau ada orang meninggal gitu ya, kadang-kadang mengucapkan ya kata bela sungkawa itu kadang-kadang nanti selalu diakhiri ya, kadang-kadang sampai berjumpa ya di kota Allah yang kudus, Yerusalem baru. Langit baru, bumi baru ya, Yerusalem baru, kota Allah yang kudus itu ya. Itu istilah-istilah itu sudah merajalela di medsos-medsos ya. Sampai berjumpa kembali nanti di Yerusalem baru. Ya, pertanyaannya, ya, apakah Anda ya yang berkata seperti itu, ya, janjian seperti itu, apakah Anda kira-kira bisa masuk ke sana enggak? Dan orang yang Anda berikan kabar seperti itu tuh, apakah dia juga ke sana atau tidak nih? Nah, saudara, mari saudara ya. Orang-orang yang mengalami proses,
Ya, tadi dikatakan yang boleh tinggal di sana itu. Mereka adalah para pemenang. Amin. Para pemenang itu. Nah, Wahyu pasal 2:17 tadi katakan bagian B-nya, aku akan mengaruniakan batu putih yang di atasnya tertulis nama baru yang tidak diketahui oleh siapapun juga selain oleh yang menerimanya itu. Nama apa, saudara? Ya, kira-kira nih ya, kalau Bapak Ibu Saudara nanti masuk ke Yerusalem baru, ya, langit baru, bumi baru nanti, kira-kira Anda dapat batu putih, lalu batu putih itu namanya apa kira-kira? Anda kegambar nggak kira-kira? Ya, Anda kegambar nggak? Ya, nah, sekarang saudara, Anda bisa menentukan, paling tidak saudara, ya, Anda berjuang, Anda meraih targetnya, umpama saudara ya. Anda mau nanti di batu putih itu ditulis kata setia. Jadi nama barunya adalah setia. Loh, kenapa? Karena Anda pernah mengalami sebuah proses dan Anda lulus, Anda menang, lalu Anda dinyatakan sebagai orang yang setia oleh Allah. Nah, setia itu nanti menjadi atribut Anda, ya, yang bisa Anda pakai menjadi julukan ketika Anda nanti ada di langit baru, bumi baru, di Yerusalem baru, kota Allah itu. Namamu apa? Ya, nah, setia, Amin. Setia. Nah, saudara, mulai belajar setia, Amin. Saudara, saya kasih contoh satu ya. Tuhan Yesus itu dalam Wahyu 19, ya, siapa pernah membaca kitab Wahyu? Saya nggak buka malam hari ini, tapi paling enggak Bapak Ibu Saudara belajar yang baca Alkitab sehingga kalau saya katakan, oh dalam Wahyu 19 udah punya gambaran apa, ya. Nah, itu munculnya Tuhan Yesus ya dengan 144.000 ya tentaranya untuk menghabisi Lucifer, ya, Abaddon dan antek-anteknya semua, lalu diringkus masuk ke neraka. Ya, nah saudara, ketika Yesus muncul dengan kuda putih itu, lalu ada suara dari surga. Ya, nah, yang muncul itu adalah namanya setia. Namanya setia. Loh, kenapa Yesus dapat nama setia? Karena Anda tahu ya, dalam proses selama ada di muka bumi ini, dari lahir sampai mati di atas kayu salib, Yesus setia kepada Bapaknya, betul? Sehingga nggak heran, Bapaknya kasih gelar, kasih nama, kasih julukan kepada Yesus adalah setia. Amin. Nah, kalau Anda mau setia, Anda harus punya karakter seperti Yesus. Betul? Anda harus mengalami proses sama seperti Yesus. Mungkin Anda tidak disalib di atas kayu salib sana. Tapi engkau harus memikul salibmu setiap hari, betul? Sehingga Anda diubah dari hari lepas hari, akhirnya menjadi serupa dengan gambarnya Tuhan Yesus. Anda boleh nanti punya nama di balik batu putih itu, waktu Anda lihat, oh, setia. Ayo, ya, apalagi saudara mungkin selain setia. Apa yang Anda harapkan? Kira-kira, ya, Anda nanti waktu di langit baru, bumi baru itu, di Yerusalem baru itu, namamu apa di sana itu? Itu bisa kita mulai dari saat ini. Ketika proses itu terjadi, Anda mulai melihat, nggak apa-apa, aku menderita ini. Aku mau tekun, betul ya? Terus sabar. Akhirnya Anda dinilai oleh Allah sebagai orang sabar. Nanti dikasih batu putih oleh Allah, baliknya tulisannya itu, waktu Anda lihat, tulisannya apa? Sabar. Ya, nah Anda diajar oleh Tuhan.
untuk jadi orang yang murah hati. Ya, bisa. Nanti di balik batu putih itu namamu adalah murah hati. Ada nggak ya? Nah, bisa seperti itu. Nangkep saudara ya? Yuk kita cetak dulu nih, kira-kira nama kita apa nanti ya? Waktu kita masuk di langit baru, bumi baru, kota Allah yang kudus itu. Amin. Tapi kita harus dimurnikan. Murni dan punya nama di sana. Amin. Nah, saudara, orang-orang yang diproses, orang-orang yang telah menang ini, nanti sama Bapak akan dijadikan tiang utama. Ya, tiang utama. Sekarang pertanyaannya, saudara, ya. Sekarang pertanyaannya pasti adalah dari mana ketidakmurnian itu berasal, ya. Sumber dari semua ketidakmurnian berasal dari si iblis. Ya, sebelum ia memberontak, semua yang sangat murni dan sempurna, tetapi tidak ada kedalaman pada kemurnian tersebut. Pemikiran timbul dalam benak setan karena memiliki keinginan di dalam hatinya untuk menaikkan kedudukannya. Tetapi kemudian saat ia jatuh, ya Bapak katakan, aku memanfaatkannya untuk membuat sebuah keturunan yang baru yang tidak hanya sempurna, tetapi harus disempurnakan oleh banyak pengalaman. Sampai pelajaran itu dapat mendukung pelayanan mereka di masa akan datang dengan kedalaman karena pengalaman mereka. Aku tidak akan menolak setiap orang yang kembali kepadaku, meskipun kehidupan mereka penuh dengan kesalahan. Jika saja mereka mau belajar dari pengalaman mereka, semakin cepat mereka kembali kepadaku, semakin cepat mereka akan dimurnikan kembali oleh Rohku, ya. Nah, saudara, jadi kejatuhan daripada si iblis itu dimanfaatkan oleh Allah untuk apa? Menjadi sarana untuk memurnikan semua orang-orang yang ditebusnya ini. Sehingga dengan adanya pengalaman kita dimurnikan ini, kita bukan hanya menjadi orang yang berasal dari asal yang murni, bukan. Tapi sekarang kita mengalami satu keadaan, pengalaman yang namanya disempurnakan. Ya. Nah, saudara, ketika Anda mengalami pengalaman yang disempurnakan itu gregetnya ada, saudara. Beda dengan kalau Anda memang terlahir sempurna seperti itu. Saya coba memikirkan gitu ya, ini kalimat ini memang agak sedikit ribet gitu ya. Nah, tapi lalu Roh Kudus memberi gambaran begini, ya. Ada tokoh-tokoh, saudara, ya, yang sekarang menjadi seorang pemimpin dan sebagainya, ya, atau jadi ya tokoh masyarakat begitu. Ada yang berasal dari orang-orang yang memang ya sudah keturunan orang itu ya. Nah, tapi ada orang juga yang berasal dari bawah, betul-betul dari bawah, ya. Dia merangkak, dia naik seperti itu sampai akhirnya jadi di sana ini. Saudara, ya, Anda lihat, ya, mereka yang memang berasal, ya, dari garis turunan orang yang sudah ada di level itu, sama yang dari bawah ke sana ini berbeda, saudara, ya, berbeda, ya. Mereka bisa ada di situ ya karena fasilitasnya ada. Tapi yang di sini harus berjuang, harus menembus barrier demi barrier, tuh ya. Nah, akhirnya dia bisa ada di sana itu. Pengalaman dia ini bisa diceritakan untuk menguatkan orang lain, sehingga orang lain yang ada di tempat bawah pun sekarang dia boleh mengerti dan punya pengharapan bisa naik seperti dia, betul? Tapi kalau orang itu memang sudah ada di situ, fasilitasnya ada di sana, lalu mengharapkan atau mengajak orang, ayo sini gitu ya. Gimana aku bisa ke sana? Modalnya kagak ada, betul ya? Nah, saudara, kita tidak sekedar menjadi orang yang sempurna, tapi sekarang berubah. Kita sekarang menjadi orang yang disempurnakan. Mengalami namanya progres, proses dari Tuhan itu loh. Ya. Sehingga kita bisa menghargai tentang apa namanya kesempurnaan ini. Karena apa? Anda tahu betul. Aku mendapatkannya begini harus berjuang, itu enggak lah?
Memang ditolong Tuhan juga sih, ya. Tapi juga harus ada kesiapan atau upaya juga dari diri Anda merespon apa yang Tuhan mau ya Anda lakukan itu, ya. Nah, Saudara, Daniel 12 ayat 10 kita baca sama-sama. Banyak orang akan disucikan dan dimurnikan dan diuji. Tetapi orang-orang fasik akan berlaku fasik, tidak seorang pun dari orang fasik itu akan memahaminya, tetapi orang-orang bijaksana akan memahaminya. Saudara, Daniel 12 ini kan banyak bicara tentang akhir zaman, ya. Ternyata pada akhir zaman nanti banyak orang yang akan disucikan dan dimurnikan dan diuji. Tuh enggak ya? Nah, disucikan, dimurnikan, diuji, ya. Supaya apa? Supaya menjadi bijaksana, supaya berkualitas. Jadi yang dicari oleh Tuhan itu adalah orang-orang kelompok yang berkualitas, loh. Karena disucikan, karena dimurnikan, dan pernah diuji. Ya, Wahyu 3:18. Maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli dari aku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan. Dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Ya, nah saudara, jadi pemurnian ini ya seperti orang yang membeli emas, ya. Membeli emas daripadaku yang telah dimurnikan itu, ya. Nah, sudah supaya apa? Tidak kelihatan ketelanjangan yang memalukan itu, ya, dimurnikan supaya tidak kelihatan cacat celah di dalam kehidupan kita. Hasilnya, mereka yang dimurnikan dengan api adalah orang-orang yang ditentukan untuk menjadi tiang utama, ya, atau soko guru di dalam rumahku. Mereka yang murni akan mewarisi kerajaanku dan memerintah bersama-sama dengan anakku. Saudara, jangan sekedar Anda ya bisa masuk ke langit baru bumi baru atau kerajaan 1000 tahun toh. Tapi ada posisi-posisi saudara nanti, baik di kerajaan 1000 tahun maupun di langit baru bumi baru, ya. Posisinya ada, saudara. Nah, salah satunya apa? Tuhan berjanji, orang-orang yang menang, yang sudah dimurnikan, yang sudah disucikan dan dikuduskan tadi ini, nanti akan aku jadikan sebagai apa? Tiang utama. Tiang utama itu apa sih? Nah, mungkin hari-hari ini Bapak Ibu Saudara nggak terlalu nangkep gitu ya, karena sekarang kan rumah gedong, magrong-magrong, pakai tembok gitu ya, pakai cakar ayam, cakar bebek gitu ya, nah gitu ya, pondasinya gitu ya. Nah, pokoknya Anda bisa menikmati, wah baguslah rumah gitu. Tapi kalau kita zaman dulu ya, saya ingat ya, saya punya waktu saya masih kecil, ya, itu rumah nenek saya gitu ya. Nah, itu bisa dipindah gitu, sama genteng-gentengnya gitu ya. Itu ke sebelahnya, digotong orang sekampung. Itu pemandangan sekali seumur hidup yang saya lihat, benar-benar ya. Nah, kalau di TV ya ada gitu, mungkin masih ada orang melakukan seperti itu ya. Namun benar-benar saya melihat itu rumah nenek saya itu dipindahkan kurang lebih ya sekitar 200 meter lah ya, 200 meter, 300 meter dari rumah ini, gotong rame-rame ke sana gitu ya. Nah, saudara, genteng yang di atas itu nggak ambruk, nggak apa dan sebagainya, saudara. Ya, tetap rangka-rangkanya semuanya itu gotong ke sana, plek, lalu pindahlah rumah ke situ itu. Ya, nah, kenapa bisa seperti itu? Karena ya atap itu ada yang menopang di bawahnya, betul ya. Itu kayu yang besar itu dulu, nama, ya. Biasanya ada 4 itu ya. Ya, ada 4 kayunya. Nah, depan, ujung sini, ujung sana, ujung sana, ujung sana. Kalau rumahnya cukup panjang, kadang-kadang perlu ditambah di tengahnya. Jadi 6 kadang-kadang gitu ya. Nah, saudara, kalau rumahnya lebih lebar lagi, lah mungkin ada tiangnya yang ada di tengah yang besar juga gitu ya. Jadi butuh lebih banyak lagi, tergantung ukuran rumahnya. Nah, kayu-kayu penopang itu, itulah yang disebut tiang utama, saudara. Menopang, betul?
Nah, awalnya ketika Anda lemah, ketika Anda jatuh, Anda datang kepada Tuhan, Tuhan topang aku dong, gitu ya. Anda butuh ditopang. Anda mengalami apa yang namanya ditopang oleh Tuhan, diangkat oleh Tuhan. Loh. Pengalamanmu pernah diangkat oleh Tuhan, ditopang oleh Tuhan, itu Anda ngerti bagaimana cara menopang orang lain nantinya. Sehingga Anda yang pernah menang dan ngalami pernah ditopang oleh Allah ini, Allah menunjuk Anda. Ini kandidat nanti di langit baru, bumi baru, di Yerusalem baru atau di kerajaan 1000 tahun, akan aku jadikan sebagai tiang utama, penopang. Ya, penopang siapa? Penopang mereka yang masih lemah. Nah sekarang pilihan Anda, Pak, tapi walaupun saya ditopang kan masih bisa ke sana. Kalau Anda bisa menopang, kenapa Anda nggak menopang? Kenapa Anda memilih jadi yang ditopang? Betul? Nah, bisa Anda persiapkan, bisa Anda upayakan mulai saat ini. Kalau Tuhan bilang, ada yang dipilih jadi tiang utama. Anda mulai bilang, Tuhan aku mau dong. Aku mau jadi tiang utama. Tapi dibutuhkan pengalaman, betul ya? Pengalaman ditopang oleh Tuhan ketika Anda ada di dalam penderitaan tadi itu loh. Ya, nah saudara, jangan anggap penderitaan itu sesuatu yang sial dalam hidup Anda. Kadang-kadang Tuhan izinkan itu terjadi untuk melatih otot-otot iman Anda supaya Anda nantinya bisa menjadi tiang utamanya di rumah Dia. Amin. Nah, saudara, jadi boleh dikatakan ada tingkatan-tingkatan di dalam kerajaanku, kata Bapak. Seperti telah kukatakan, yang lebih murni akan memerintah mereka yang kurang daripadanya, ya. Yang lebih murni akan memerintah mereka yang kurang daripadanya. Oleh karena itu, pesannya, izinkan Roh Kudus melakukan pekerjaan pemurnian di dalam dirimu untuk menyingkirkan hal-hal yang sia-sia di dalam hidupmu, dan Ia akan melakukannya dengan sangat senang hati. Amin. Yuk kita lihat ayatnya. Galatia 2:9. Setelah melihat anugerah yang diberikan kepadaku, maka Yakobus, Kefas, dan Yohanes yang dipandang sebagai tiang utama jemaat berjabat tangan dengan aku dan dengan Barnabas sebagai tanda persekutuan, supaya kami pergi kepada orang-orang yang tidak bersunat dan mereka kepada orang-orang yang bersunat. Ya, Paulus berkata ini ya. Jadi dia ketemu dengan Yakobus, Kefas itu Petrus, dan Yohanes. 3 orang ini, ya, Yakobus, Kefas, dan Yohanes itu dari sejak zaman Tuhan Yesus kan menjadi 3 murid jagoannya ya, yang selalu diajak kemana-mana dan sebagainya. Dia banyak punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Jadi ketika masa rasul-rasul ini, 3 orang ini dipandang sebagai tiang utama jemaat. Amin. Nah, sebagai tiang utama jemaatnya. Wahyu 3:12. Siapa yang menang, ia akan kujadikan tiang di dalam bait suci Allahku. Ya, ini yang ngomong Tuhan Yesus. Siapa yang menang, ia akan kujadikan tiang di dalam bait suci Allahku. Nah, Allahnya Tuhan Yesus siapa? Ya Bapa, betul? Nangkep ya? Siapa yang menang, ia akan kujadikan tiang di dalam bait suci Allahku, dan ia tidak akan keluar lagi dari situ, dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru yang turun dari surga dari Allahku, dan namaku yang baru. Nah, saudara, Anda akan dijadikan tiang di dalam bait suci Allah Bapa. Jadi ini ranahnya ada di langit baru, bumi baru, saudara. Bukan di kerajaan 1000 tahun. Amin. 1 Petrus 1 ayat 6 dan 7.
Bergembiralah akan hal itu sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api. Sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakannya kelak. Amin. Nah, kemurnian ini akan menghasilkan Anda akan dipuji nanti ketika Tuhan menyatakan dirinya. Amin. Nah, saudara, semua itu ya dasar utamanya adalah kasih semula, seperti apa yang kita bahas ya. Kasih semula itu murni, kasih semula itu tulus, betul? Ya, kasih semula itu sebenarnya adalah aliran kasih yang muncul dari Bapak sendiri. Bapak katakan, anakku, setelah engkau lebih memahami hubunganku denganmu, aku hendak membawamu lebih lanjut lagi dengan lebih cepat. Karena aku juga ingin melihat hasil karyaku secepat-cepatnya juga, seperti yang kau mengerti. Betapa banyak waktu yang diperlukan agar seseorang dibersihkan dari alam pikirannya sendiri dan dari konsep-konsep berpikirnya, agar hal-hal lain dapat diberikan kepadanya dengan lebih cepat melalui prinsip-prinsip yang telah kukatakan terlebih dahulu. Ya, sekali lagi, dasar utama dari semua proses ini adalah kasih antara kami dengan engkau. Ya. Jadi ini berlaku bagi orang-orang yang punya ikatan kasih antara Bapak dengan orang tersebut, ya. Nah, saudara, hubungan kasih adalah persyaratan tertinggi sebelum seluruh kekuatan dan hidupku dapat diberikan untuk menopang hidup anak-anakku dan bergerak bersama-sama sebagai pasukan kasih. Ingat, ini adalah pasukan kasih yang menyelamatkan dan memulihkan kerusakan-kerusakan akibat roh pemberontak yang berasal dari si iblis. Pekerjaan si jahat telah merusakkan segala sesuatu, tetapi karena kasihku yang besar, ada pengharapan dan keselamatan. Bukanlah maksudnya untuk manusia dibuang ke neraka, tetapi gagasannya adalah menyelamatkan manusia sambil mengajarkan kesempurnaan kepada mereka. Karena kasih juga aku dapat melakukannya. Dengan demikian aku juga dapat mengajarkan kepada seluruh ciptaanku pada saat yang sama tentang kasihku. Ya, Bapak memberitahukan lagi bahwa anakku Yesus telah memberikan dirinya sepenuhnya kepadaku hanya karena ia memiliki kasih yang mula-mula itu kepadaku. Kini aku dapat menjadikan kasih seperti itu sebagai standar kasih bagi seluruh ciptaanku. Kasih semula ialah kasih yang terbit karena kesadaran bahwa engkau adalah anakku dan aku adalah Bapakmu. Amin. Nah, saudara, Ibrani 1 ayat 5. Baca sama-sama ya. Ibrani 1 ayat 5. Karena kepada siapakah di antara malaikat-malaikat itu pernah ia katakan, engkaulah anakku, engkau telah menjadi anakku pada hari ini, dan aku akan menjadi bapaknya, dan ia akan menjadi anakku. Saudara, satu hari Bapak ini mendeklarasikan ya, memberitahu kepada seluruh makhluk, ya, termasuk kita, termasuk orang-orang di sekitar kita, orang di luar sana, ya. Karena kepada siapakah di antara malaikat itu pernah ia katakan, ya. Ini kalau terjemahan TP-nya agak begini, kalau terjemahan lamanya dikatakan ya, anakku ya, pada hari ini aku memperanakkan anakku ya. Tapi di sini katakan engkaulah anakku, engkau telah menjadi anakku pada hari ini ya. Dan aku menjadi bapaknya dan ia akan menjadi anakku. Jadi dia mengakui, memberitahu kepada semua makhluk bahwa Yesus itu adalah anaknya yang dilahirkan oleh Bapak itu. Pada hari ini aku memperanakkan anakku ya. Dan aku menjadi bapaknya dan dia menjadi anak-anakku. Nah, saudara, hubungan antara bapak dan anak itu luar biasa. Jadi kalau Anda mungkin ditanya, kenapa Yesus mengasihi bapaknya? Allah Bapak. Jawabannya cuma satu. Karena Yesus anaknya dan Allah Bapa adalah bapaknya. Amin.
alasan yang sama itu juga boleh Anda gunakan. Kalau Yesus mengasihi Bapaknya karena Allah Bapak karena Dia Bapaknya, sekarang Anda setelah percaya menurut Yohanes 1:12, Anda diberi hak, diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah, bukan? Dan Roh itu bersaksi. Sehingga Anda punya keberanian dan mengakui Dia sebagai Bapa, menyebut Dia, ya Aba, ya Bapak, betul? Nah, sekarang Anda anak, Dia Bapakmu, amin? Ya, Anda anak, Dia Bapakmu. Nah, Anda anaknya. Kadang-kadang kita cuma bisa nyanyi, ya Bapak, Bapak, ini aku anakmu. Ya, nah, saudara, kenapa Yesus ketika mengajarkan doa kepada murid-muridnya, Dia ajarkan doa itu dengan mulai, ya, kalau berdoa begini, sebut yang di atas sana, Bapak kami yang ada di surga. Ya, kalau Anda menyapa Allah Bapak itu sebagai Bapak, berarti Anda menempatkan diri sebagai anak. Ini anakmu, betul? Ini anakmu. Anda adalah anaknya Allah, Allah adalah Bapakmu. Ya, Dia Bapakmu. Jadi Anda sekarang boleh punya hubungan antara Bapak dengan anak, sehingga kasihmu itu dasarnya cuma satu. Motivasinya cuma satu. Kenapa kamu mengasihi Allah? Karena Dia Bapakku. Kenapa Dia mengasihi Anda? Karena aku anaknya, betul? Nah, itu jawaban mutlaknya harus cuma itu aja, ya. Jadi kalau Anda ditanya, kenapa kamu mengasihi Allah? Karena Dia Bapakku, amin. Kenapa Dia mengasihi kamu? Karena aku anaknya. Ya, karena aku anaknya, amin. Anda anaknya, ya. Lah hubungan kasih ini lebih kuat daripada hanya motivasi-motivasi yang lainnya. Nah, berikutnya saudara. Karena ya penderitaan kadang-kadang dipakai oleh Allah, ya, untuk menyempurnakan kita. Situasi kadang-kadang juga dipakai oleh Allah, lingkungan dipakai oleh Allah. Oleh sebab itu, ya, kita sebagai orang percaya harus punya hikmat tentang waktu itu, tuh. Jangan menyia-nyiakan waktu, jangan membuang-buang waktu, ya. Kalau orang dunia mengatakan, ya, time is money, you know. Jadi waktu adalah duit, waktu adalah uang. Gak heran, saudara, semua waktunya untuk mengejar duit, you know. Semua waktunya untuk mengejar uang. Ya, pokoknya itu waktu ini aku pakai untuk mengumpulkan uang. Amin. Nah, saudara, sebagai orang percaya, kita harus punya hikmat atas waktu. Amin. Hikmat tentang waktu. Sekarang sangat dibutuhkan hikmat tentang masalah waktu. Karena bagiku tak ada masalah batas waktu, tetapi bagimu selalu ada. Amin. Bapak enggak pernah mengalami keterbatasan dalam waktu, men. Dia omnipresent, dia omniscient, betul ya? Dia maha, pokoknya bisa apa saja, betul, melampaui semuanya. Namun kita yang terbatas ini, apalagi ya, dengan waktu yang sudah didiskon, yang boleh kita gunakan di bumi ini cuma 120 tahun itu SK-nya, menurut Kejadian 6 ayat yang ketiga, ya. Nah, di sini kita harus benar-benar punya hikmat untuk mempergunakan waktu yang ada. Amin. Nah, bagaimana agar seseorang dapat berguna dan produktif dalam pekerjaan-pekerjaanku di dunia? Aku selalu dapat membangkitkan seseorang sebagai pekerja untuk rencanaku setiap kali seorang hambaku sampai batas waktunya. Kalau sudah selesai ya harus diambil. Ya. Kepada setiap hambaku telah kuberikan sejumlah tugas, tetapi biasanya memang banyak waktu yang terbuang sedemikian
Sehingga tugas yang kuberikan kepada mereka tak terselesaikan dengan sepenuhnya ketika waktu mereka habis. Ya, masa pemurnian seperti ini membutuhkan waktu lama, tergantung dari pengertian seseorang terhadap kebenaran sebelum pengertian-pengertian itu dipahami. Roh Kudus tak mampu memulai program pembersihan dan pengudusan seseorang. Ya, ada hal yang kukehendaki, ya, ada hal yang hendak kuingatkan kepadamu. Diperlukan 40 tahun untuk memurnikan Musa di padang gurun sebelum ia dapat kupakai untuk maksudku. Ya, Anda tahu, ya, hitungannya Musa itu. Musa mati umur berapa? 120. 120 tahun, ya. 120 tahun. Itu benar-benar jatahnya manusia itu penuh, ya. Kan SK-nya ya kejadian 6 ayat yang ketiga, manusia itu daging umurnya 120 tahun saja, ya. Musa mati umurnya 120 tahun, kekuatannya belum hilang, matanya belum rusak, betul? Nah, dia mati tua aja, ya, tapi nggak mengalami kemerosotan dalam kekuatan dan penglihatannya. Itu Musa, saudara, ya. 120 tahun dia mati, ya. Nah, 120 tahun ini Anda tahu, ya, dibagi menjadi 3 fase atas hidup Musa. 40 tahun dia ada di Mesir, betul? Sebagai anak putri Firaun, penuh dengan fasilitas Mesir di sana itu, ya. Nah, terus karena gara-gara dia bunuh orang Mesir, ya, membela orang Ibrani itu, lalu dia kabur, ya, lalu nikah dengan Sipora, anaknya Jitro itu. Nah, di padang gurun itu, ya, di situ, di tempatnya siapa? Jitro itu kurang lebih 40 tahun, saudara. 40 tahun. Ketika 80 tahun umur Musa itu, Musa yang setiap hari menggembalakan kambing domba miliknya mertuanya itu, dia melihat pemandangan yang aneh. Ada api menyala, tapi semaknya nggak kebakar. Dia lihat, ya, wih, apaan tuh? Lalu dia mendekat. Ketika dia mau mendekat, ada suara, Musa, Musa, jangan mendekat. Tanggalkan kasutmu, karena tempat yang engkau injak itu kudus. Lalu disitulah Musa mendapatkan instruksi. Diangkat, dipilih oleh Allah untuk membawa keluar bangsa Israel dari Mesir menuju tanah perjanjian. Pada waktu usia 80 tahun. 40 tahun Musa mengalami proses, saudara. Ya, mengalami proses. Ya, kenapa harus 40 tahun? Dia dididik di Mesir. Mesir itu gambaran dunia. Jadi output inputnya harus balance, betul? Jadi dia kemasukan dunia 40 tahun. Sekarang didetox, wah, dikeluarin outputnya ini, ya, di stop semua pendidikan Mesir, semua pengalaman Mesir itu, ya. Nah, dikeluarkan semua itu membutuhkan waktu yang sama, yaitu 40 tahun juga. Setelah semua clear, Allah melihat, ini sekarang pantas, aku suruh. Aku pilih setelah mengalami pemurnian selama 40 tahun. Nah, saudara, setiap orang itu kadang-kadang pengalamannya berbeda-beda, ya. Ada orang yang berkecimpung dengan dunia, melekat dengan dunia begitu dalam. Nah, ketika mengalami proses ya agak panjang. Tapi ada juga yang cuma icip-icip segala macam itu, ya. Ya cepat, saudara. Ya, nggak semuanya 40 tahun, betul? Yusuf 17 tahun, ya. Nah, tokoh-tokoh lain itu ada masa waktu sendiri. Sampai akhirnya Tuhan angkat, Tuhan pimpin, Tuhan tunjuk dia menjadi seorang
soko guru atau pemimpin tadi itu loh. Dalam hidup kita seperti itu. Butuh berapa lama kira-kira Allah memurnikan Anda? Nah, waktunya terbatas. Usiamu bertambah terus, betul? Nah, saudara, kalau usia 120 tahun sudah, ya, untuk seusia saya hampir setengahnya loh, ya, hampir setengahnya, ya, hampir setengahnya saya jalani ini. Nah, tinggal setengah lagi nih ke sana ini. Kurang lebih 60 sekian tahun itu, 60 sekian tahun ya, itu kurang lebih, itu bisa nggak aku mencapai target kesempurnaan seperti Musa itu bisa nggak kira-kira? Mencapai seperti apa yang ditargetkan Allah menjadi serupa dengan Yesus itu bisa atau enggak ini? Ya. Waduh Pak, kenapa baru diberitahu hari ini? Usiaku sudah 90 tahun nih Pak. Berarti kurang 30 tahun ya. Nah saudara, tidak ada kata terlambat, betul? Memang saudara begini ya, kalau Anda nggak mampu mengejar di bumi ini, memang nanti ada waktu masih disediakan 1000 tahun, ya. Kalau Anda rapture atau ketinggalan, masih ada 1000 tahun kan? Nah, di sini, di 1000 tahun itu Anda masih bisa bertumbuh juga. Cuman saudara, Anda kehilangan momen aja, kesempatan, untuk apa? Nggak bisa memimpin, nggak bisa memerintah bersama Yesus. Di bumi sudah diperintah-perintah sama orang. Di sana nggak memerintah, diperintah juga. Nah, saudara, pengalaman memerintah bersama dengan Tuhan Yesus nggak pernah Anda alami. Tapi kesempatan bertumbuh masih tetap disediakan. Tapi yang paling bagus, saudara, ya, kesadaran bertumbuh mencapai target disempurnakan itu harus dimulai dari sekarang ini. Amin. Jangan nunggu nanti. Ya. Jangan nunggu nanti. Nah, saudara, kabar baiknya. Tetapi setelah ada penebusan di dosa di kayu salib, Bapak katakan, aku memperoleh kesempatan untuk mengirim Roh Kudusku ke dalam orang percaya untuk mengerjakan pekerjaanku jauh lebih cepat dari dahulu. Ya, kalau Musa membutuhkan 40 hari, mungkin Anda hanya butuh 4 tahun atau 4 bulan, ya, atau 4 minggu dan sebagainya. Nggak harus bertahun-tahun seperti Musa. Untuk memurnikan seseorang, banyak hal yang harus dilakukan. Aku memakai khotbah dan pengajaran untuk menabur benih ke dalam hati manusia. Tetapi Roh Kudus yang menumbuhkan benih itu sampai matang untuk dituai. Jadi, ada orang-orang yang harus dikirim sebagai penabur dan ada pula yang diutus untuk menuai. Aku juga akan mengutus engkau untuk menuai agar memenuhi lumbungku. Ya, nah saudara, perintah ini sekarang juga saya delegasikan kepada Bapak Ibu Saudara. Ya, Bapak memerintahkan kita juga untuk menjadi penuai-penuai akhir zaman ini. Persiapkan diri Anda, ya. Khususnya ya Bapak Saudara, sebentar juga ini memang ya pelajaran hari ini itu ya sebenarnya menyambung gitu dengan apa yang Tuhan rancang di RTM ini. Ya, bulan depan kita akan mengadakan Rednas. Temanya adalah Harvest Season. Ya, ini waktu penuaian. Ya. Anda sudah dituai. Anda ikut Rednas, Anda dipersiapkan untuk menjadi penuai-penuai. Kita bergandeng tangan, bersatu padu, untuk menuai jiwa-jiwa yang ada di sekitar kita. Bagaimana caranya? Nanti kami akan ya membantu Anda, melatih Anda untuk menjadi penuai-penuai. Kami akan menjadi mentor bagi Anda semuanya. Sehingga Anda yang masih awam dengan istilah atau menjadi penuai ini, Anda akan tidak canggung lagi setelah ikut Rednas. Nah, jangan kalah sama Bu Nastiti, ya. Nah, masih tetap mau jadi penuai, amin. Karena dia lihat anak cucu sekitarnya masih perlu dituai. Itu juga targetnya, amin. Nah,
Jangan melihat terlalu jauh lah. Sekitar Anda, betul? Keponakanmu, betul? Saudaramu, tetanggamu, mereka butuh ngalami Tuhan. Bukan hanya sekedar jadi orang Kristen, tapi mereka juga perlu dimurnikan, mereka juga perlu mengalami kesempurnaan itu. Amin. Nah, oleh sebab itu saya himbau, ya, ini bukan promosi karena saya salah satu pembicaranya, bukan, ya, tapi ini harapan kami yang ikut Zoom malam hari ini dan mendengarkan khotbah ini. Yuk daftar Retnas, ya. Kalau nggak bisa onsite, ikut online-nya, nggak apa-apa, ya. Yuk mulai, ya. Nah, 1.000 orang masih cukup, nggak apa-apa, pakai tenda. Nah, nggak apa-apa, cepet, ya, ajak Anda melihat orang di sekitar Anda. Kayaknya dia itu calon penuai, tapi nggak ada yang membimbing. Suruh ikut retret, betul? Nah, betul-betul Retnas tahun ini, ya, kami mau menjadikan Anda para penuai-penuai akhir zaman, ya. Matius 13 ayat 30, ya. Oke, saudara. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama-sama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Amin. Nanti Anda akan menemukan, ya, ada ilalang dan ada gandum. Kalau Anda ketemu gandum, Anda harus kumpulkan gandum itu supaya apa? Lumbungnya Allah dipenuhi dengan jiwa-jiwa yang dimenangkan. Caranya mempergunakan waktu dengan berhikmat. Nah, hasilnya apa, saudara? Kalau Anda memang terpilih untuk menjadi penuai karena Anda memiliki hati yang sama seperti ini dan bertumbuh dan mau dimurnikan, Tuhan akan mengangkat Anda untuk nantinya menjadi pengurus rumah yang setia. Nah, pengurus rumah yang setia. Wow. Ya. Jadiin pengurus rumah yang setia. Anda tahu, ini siapa contohnya? Yusuf, betul nggak ya? Yusuf itu dipilih, dimurnikan, melalui sumur, dijual, dan sebagainya gitu ya. Akhirnya, Tuhan angkat dia menjadi pengurus rumah yang setia di rumah Potifar. Masih digoncang, saudara, oleh istri Potifar, betul? Masuk penjara, tapi nasibnya Yusuf itu nggak bisa lari, betul nggak? Dari apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah ketika Allah itu memberikan mimpi kepada Yusuf. Dari penjara itu dia diangkat ngepol. Untuk apa? Untuk ngatur negara Mesir, betul? Semua urusan Mesir sekarang boleh diatur dan diputuskan oleh Yusuf. Menjadi pengurus rumah yang setia. Tuhan memandang Anda layak. Amin. Tuhan memandang Anda mampu. Tuhan memandang Anda bisa. Ya, itu dampaknya setelah dimurnikan. Amin. Tapi Anda harus ngalami sumur. Ngalami jadi budak, betul? Ya, kehilangan hak dan sebagainya. Masuk penjara seperti Yusuf. Namun janji Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Amin. Oke, saudara, ini untuk menutup, ya, tentang pengurus rumah yang setia. Tapi ada pekerjaan lain yang harus dikerjakan, yakni memisahkan gandum dari kulit sekamnya, saudara. Itulah pekerjaan yang sedang kau lakukan sejauh ini. Kalau orang-orang datang dengan keinginan didoakan agar usahanya diberkati, engkau malah mengupas seluruh sekam mereka. Itulah, ya, itulah pekerjaan yang sedang kau lakukan sejauh ini, ya. Jadi kalau orang datang pengen didoain malah dikupas sekamnya, ya, ditunjukkan kesalahannya ini dan itu, ya. Nah, benar anakku, pekerjaan seperti ini akan makin ditolak oleh banyak orang karena cinta diri sendiri dan cinta akan uang
yang sangat berkembang dengan subur di mana-mana. Aku dapat memahami kecenderungan seperti ini, tetapi memanfaatkannya agar mereka mau datang kepadaku. Tapi, ya, kebenaran bahwa sekam itu harus dipisahkan dari gandum dan dibuang pada akhirnya tak dapat dihindarkan. Harus dikutbahkan pula kepada mereka. Saudara, banyak orang kadang-kadang kalau mendengar kata bengkel rohani, ya, apa sih yang ada di benaknya? Ditengking, betul nggak ya? Dibrodolin, terus diapain lagi ya? Oh, diurapi, itu pikirannya itu kayak zaman-zaman dulu gitu ya. Nah, ketemu dengan orang hebat itu ya, lalu nanti masalah Anda itu ditiup aja, ya, lenyap, ya, bim, salah bim, seperti itu. Orang-orang yang datang ke bengkel mungkin sedikit kecewa, sedikit terkejut, betul ya? Dengan apa? Dengan penanganannya, amin. Ya, khususnya bagian saya ya. Nggak tahu yang lain melayani bagaimana, ya. Tapi metode yang saya pakai, ya, seperti apa yang diajarkan dalam pemuridan ini. Betul, saudara. Kami, khususnya saya, tidak sedang mencari massa. Ya, tidak mencari massa. Memang konsekuensinya ada. Orang datang kadang-kadang gitu ya, butuh pembelaan ini dan itu dan ini dan itu. Malah saya buka kebenarannya, ya. Malah kadang-kadang saya tunjukkan kesalahannya. Dan mereka kadang-kadang nggak terima. Dan nggak mau mengakui dirinya salah. Mencari pembenaran. Ya, cari pendeta lain. Lalu diamprokin. Wah, kata pendeta ini gini-gini, Pak Gideon kok begitu, gitu dan sebagainya. Ya, kalau kamu datang kepada saya, ya, jangan kamu pakai dasar kata orang lain dong, saya bilang. Tapi dia kan pendeta juga, gitu. Nah, setiap orang hikmatnya beda, saya bilang. Betul ya? Saya nangkep. Saya pernah ada di level itu, saya bilang. Semua orang saya bela. Supaya apa? Tetap ada di sini. Kebenaran nggak dibuka. Ketika kami harus membuka sebuah kebenaran, pasti ada yang luka. Nggak suka. You know? Ada yang membandingkan dengan pelayanan lain. Pak, yang itu gini, Pak. Guling-guling, gini. No, enggak. Di sini kok bantal-bantal, bukan guling-guling. Ya. Kenapa? Ya. Saya mulai buka kesadarannya. Manusia itu banyak salah karena banyak mikir. Betul nggak ya? Mikir salah jadi salah. Pikirannya harus diluruskan dulu. Makanya beberapa orang kadang saya briefing dulu. Ini gini, gitu ya. Nah, pulang itu mungkin ya bingung-bingung juga ya. Terus gimana? Berubah cara berpikirnya aja dulu. Betul nggak ya? Dan kalau Anda sudah salah melangkah dengan Anda berpikir itu stop. Lalu berbalik, betul? Nanti Tuhan akan memimpin Anda lebih lagi. Nah, kalau Anda lanjut terus dengan itu, ya percuma Anda konseling 2 jam tadi. Ya, nah saudara, seperti ini ya. Jadi banyak orang kan kadang-kadang datang untuk didoain, masalahnya gini, malah dibuka, ya. Nah, memang terjadi pemisahan di sini antara sekam dan gandum. Sekam itu ya, orang-orang yang punya motivasi sehingga ya, walaupun bentuknya sama tapi nggak ada isinya. Ketika ditiup terbang, itu ya sekam. Tapi yang ada isinya gandum itu waktu ditiup mungkin naik. Tapi balik lagi, itu ya. Mungkin Anda shock. Tapi Anda tetap bertahan. Karena ini adalah sebuah kebenaran. Amin. Nah,
Ada beberapa orang kadang-kadang habis dengar begini kabur ya. Lalu ada laporan, Pak gini, marah, gini, kalau macam. Biarin. Ya. Saya hanya menabur firman, Roh Kudus akan menumbuhkan kepada orang itu. Sebulan, 2 bulan lagi, balik lagi, saudara. Betul? Balik lagi. Kenapa? Menemukan. Oh iya ya, ternyata benar. Tapi butuh waktu 2 bulan. Sementara yang lain sudah belajar yang lainnya, dia datang lagi ketinggalan banyak. Betul lah. Akhirnya harus belajar melalui YouTube. Nah, saudara, beberapa ayat, saudara. Lukas pasal 3 ayat 17. Baca sama-sama ya. Alat penampi sudah di tangannya untuk membersihkan tempat pengirikannya dan untuk mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbungnya. Tetapi sekam akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Ini tentu bukan pekerjaan yang populer tentunya. Tetapi itu adalah proses terakhir agar tuayan dapat berguna bagiku. Banyak sekali hamba Tuhan yang belajar menjadi penabur, yang lain belajar bagaimana menjadi penuai. Namun tak banyak orang mau belajar menjadi tukang pemproses. Selanjutnya dari gandum menjadi bahan makanan yang berguna bagiku. Nah, saudara, ternyata Tuhan pakai nih, ya. Hamba Tuhan di RTM pengajar ini menjadi tukang pemproses. Anda ketemu saya kok diproses ya Pak? Bukan ditabur, bukan dituai, tapi diproses ini. Nah, Tuhan memilih, ya, di RTM ini sebenarnya ya adalah ruang untuk proses. Amin. Siapa yang ngalami? Ya, hidup Anda diproses ketika mendengar pengajaran demi pengajaran ini. Dan Anda melihat ada sebuah perubahan dampak yang lebih baik dalam kehidupan Anda. Amin. Nah, menjadi seorang pemproses itu jangan terus Anda pikir, wah keren ya. Ada konsekuensinya, saudara. Bapak sudah mengingatkan, saudara. Aku menaruh engkau pada posisi seperti itu dan dicemooh oleh pekerja-pekerja lain juga, lain itu. Tetapi engkau dan timmu mengerjakan bagian penting untuk memproses mereka menjadi berguna bagi kepentinganku. Dihina, pernah. Ya, apa itu? Ya, pelepasan, apa itu? Gini. Ya sudah, biarin. Nggak apa-apa. Ya, Lukas 12:48. Tetapi siapa saja yang tidak tahu akan kehendak tuannya dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, ia akan menerima sedikit pukulan. Setiap orang yang kepadanya banyak diberi akan banyak dituntut dari dirinya. Dan kepada siapa yang banyak dipercayakan akan lebih banyak lagi dituntut dari dirinya. Amin. Jangan Anda bilang, Pak, saya mau jadi tukang proses. Kalau Tuhan izinkan Anda pilih jadi tukang proses, Anda siap enggak dihina orang? Ketika Anda melayani itu ya, pelayanan apa itu? Gitu ya. Enggak disambut seperti ini itu dan itu, ya. Coba. Ya. Nah, pesan Bapak itu terakhir ya. Anakku, tak banyak orang mau dimurnikan dan disucikan seperti engkau. Tetapi seperti seorang tukang masak yang mengubah bahan dasar menjadi makanan yang siap saji bagi Tuhannya, mereka dituntut menjadi yang paling bersih dan sehat dari sejajaran para pekerja itu. Itu sebabnya ada pengolahan yang berbeda bagi engkau dibanding hamba-hamba Tuhan yang lain. Orang lain lebih suka berada di ladang yang kasar dan penuh segala aksi yang berlebihan dibanding dengan engkau. Tetapi orang yang dapat kupercayai adalah pelayan-pelayan yang lebih dekat kepadaku. Jadi, siapakah pengurus rumah yang setia dan bijaksana yang akan diangkat oleh tuannya menjadi kepala atas semua hambanya untuk memberikan makanan kepada mereka pada waktunya. Saudara, posisi tempat ini bukan kami yang memilih. Tuhan bawa, Tuhan giring kami sampai kami ada di dalam kondisi posisi seperti ini, ya.
Nah, saudara, kita harus belajar bersyukur ya di sini. Karena Tuhan sedang mengangkat semakin banyak tantangan, semakin banyak pemurnian di dalam kehidupan kita ini. Dia akan pilih Anda untuk menjadi pengurus rumah tangga Allah nanti yang baik. Amin. Oke, saudara, ayat penutup, betul-betul ayat penutup. Lukas 12 ayat 42. Yo, sampai 43. Baca sama-sama karena ini ayat penutup ya tentang pemurnian. Jawab Tuhan, jadi siapakah pengurus rumah yang setia dan bijaksana yang akan diangkat oleh tuannya menjadi kepala atas semua hambanya untuk memberi makanan kepada mereka pada waktunya. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Amin. Oke Bapak Saudara, pelajaran tentang pemurnian ya sudah berakhir ya. Nah, saya Bapak Saudara mulai memberikan diri Tuhan, murnikan aku, kuduskan aku. Karena kemuliaan yang Tuhan berikan nanti tidak sebanding dengan penderitaan yang kamu alami saat ini. Salah satunya, Anda akan diangkat oleh Bapak menjadi pengurus rumah yang setia. Amin. Oke, Bapak Saudara, terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Yuk kita